Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih. Marilah persekutuan doa pagi pada hari ini kita awali dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap puji dan syukur terima kasih karena Tuhan telah melindungi kami dalam istirahat, membangunkan dan membimbing di tempat ibadah ini dengan selamat. Kami akan bersama-sama untuk mengawali kehidupan kami pada hari ini. Kami berdoa dan kami bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Di dalam kami melayani doa pagi ini Tuhan, kami mohon bimbingan dan kepesertaan Tuhan di dalam kami menyampaikan firman Tuhan untuk kekuatan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan merasakan bersama-sama dan belajar bersama-sama dalam landasan persekutuan doa pagi ini. Kita ambilkan dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 16 sampai dengan 23. Hakim-Hakim 2 ayat 16 sampai dengan 23. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perompak itu. Tapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apakah Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menimpas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menuntut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak? Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan hati dan dilaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merasakan firman Tuhan ini yang kita beri pokok ancar-ancar pembicaraan dan perenungan ini adalah jangan menyembah berhala. Kalau kita amati apa yang telah diperintahkan Tuhan, peristiwa penyembahan berhala itu terjadi sewaktu Tuhan menyelamatkan mereka atau umat Israel dari tangan perompak melalui hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan. Pada ayat 16. Selanjutnya umat juga tidak mau menurut dengan tetap hidup dalam pelanggaran perintah Tuhan. Pada ayat 19, Tuhan kembali memberikan hakim untuk menyelamatkan. Bila hakim-hakim itu sudah tiada, kembali mereka berlaku jahat. Tidak ada kesabaran menunggu. Nabi Musa menghadap Tuhan ke atas gunung Sinai yang menerima perintah yang harus dilaksanakan oleh umat yang menunggunya. Selama 40 hari
mereka tidak sabar. Kemudian membuat olehnya ialah ilah lain sebagai sembahan. Karena kebenggalan umat Israel tersebut, Tuhan membuat 10 firman terhadap umat Israel pada saat itu. Pada titah pertama-tama sudah disebutkan ialah kesanggupan adalah larangan untuk tidak menyembah ilah lain kecuali pada Tuhan. Pada 10 hukum Taurat Tuhan itu sebenarnya untuk tolok ukur bagi umat Israel bagaimana kesetiaan umatnya Israel kepadanya, termasuk kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pelanggaran penyembahan berhala memang sudah dilakukan semenjak umat Israel yang telah dibawa dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Larangan itu telah dituangkan dan disampaikan di dalam 10 firman Tuhan tersebut. Dan pedoman dasar bersikap dan tingkah laku terhadap orang percaya di dalam menjalani kehidupan ini. Pedoman-pedoman itu termaktub di dalam dua di antara 10 perintah Tuhan yang harus kita tegaskan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Titah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagian patung yang menyerupai apapun ada di langit di atas, atau ada yang di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang memegang pada perintahku. Mengapa justru 10 hukum Tuhan itu yang dijadikan pedoman dasar oleh orang-orang percaya untuk bersikap tingkah lakunya? Hal itu didasarkan pada watak 10 hukum Tuhan itu sendiri yang oleh Allah di dalam rangka pekerjaan penyelamatannya difungsikan sebagai pedoman dasar bagi Israel dengan umat yang diciptakannya di dalam penyelamatan atas manusia. Gereja atau orang percaya yang dalam sejarah penyelamatan Allah merupakan kelanjutan Israel juga harus bersikap dan bertingkah laku dengan berpedoman dasar 10 Tuhan itu. Dan kalau kita melihat mukadimah dalam 10 firman Tuhan itu, apa artinya titah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Titah itu menyatakan dasar perintahnya 10 hukum Tuhan kepada umat Israel, yaitu siapa Tuhan yang menitahkan 10 hukum Tuhan itu? Siapakah Israel yang harus tunduk kepada titah 10 hukum itu? Mengapa 10 hukum itu dititahkan kepada Israel? Untuk apa 10 hukum Tuhan itu dititahkan kepada Israel? Saudaraku yang terkasih, yang pertama, Tuhan yang menitahkan 10 hukum itu adalah Dia yang menyelamatkan Israel dengan membawa Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Oleh karena penyelamatannya itu, maka Tuhan adalah Allah Israel dalam hubungan yang khas. Israel adalah suatu bangsa yang kecil, yang secara politis tidak berharga, yang berstatus budak di tanah Mesir, tetapi atas kehendak Tuhan sendiri berdasarkan kasih-Nya semata-mata dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan itu dan dibawa ke tanah persediaan oleh Tuhan baginya. Dengan demikian, hidup sebagai bangsa yang merdeka di tanah miliknya sendiri karena penyelamatannya. Itu maka Israel adalah
umat bagi Tuhan dalam hubungan yang khas. Ketiga, karena penyelamatan Allah itu, maka Israel dibawa ke dalam suatu hubungan dengan Tuhan, yaitu hubungan-hubungan penyelamatan yang baik di dalam Alkitab maupun di dalam gereja yang disebut perjanjian 10 hukum itu. Dititahkan sebagai tanda perjanjian itu. Bahwa Tuhan memberikan tanda untuk hubungan penyelamatannya dengan Israel. Karena tanda merupakan suatu kebutuhan manusiawi. Justru disinilah terletak kekasan 10 hukum Tuhan, yaitu setiap hukum di dalamnya harus dimengerti sebagai tanda perjanjian antara Tuhan, Allah, dan Israel umatnya. Sebagai tanda perjanjian antara Allah dan umatnya, 10 hukum itu diberikan kepada Israel untuk menjadi norma. Bagi Israel, 10 hukum Tuhan menjadi pedoman dasar setia kepada Tuhan di dalam perjanjian itu. Dan bagi Tuhan, 10 hukum itu menjadi tolok ukur untuk menilai kesetiaan umatnya Israel kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kalau kita melihat beberapa pelanggaran-pelanggaran dan tidak kesetiaan dan enggan ataupun jemu di dalam menunggu, itulah hal-hal yang terkadang mengondisikan kita untuk berpikir menyimpang dari kehendak Tuhan. Jadi untuk mempertahankan keselamatannya, Israel harus menjaga diri di luar, tetap berada dalam perjanjian itu. Untuk tetap berada di dalam perjanjian itu, Israel harus setia kepada Tuhan sebagai Allahnya. Sedangkan untuk setia kepada Tuhan, Israel harus tidak mempunyai Allah lain kecuali Tuhan. Yang mempunyai Allah lain berarti kembali ke kondisi tidak selamat. Kondisi di luar hubungan yang benar dengan Allah. Prinsip yang sama juga berlaku bagi orang percaya, yaitu bahwa untuk setiap mempertahankan keselamatannya yang telah diperoleh di dalam penyelamatan Allah, orang percaya harus tidak mempunyai Allah lain. Boleh dikatakan penyembahan berhala, kecuali Allah yang menyelamatkannya. Harus tidak mempunyai Tuhan lain kecuali Tuhan Yesus. Di dalam hubungan perjanjian antara Israel dan Tuhan, Israel berada dalam posisi sebagai yang harus menyembah Tuhan dan beribadat kepadanya. Untuk menyembah Tuhan secara beribadat kepadanya, Israel dilarang menggunakan gambaran yang direka atau dikonsepkan sendiri dalam bentuk patung apapun juga. Tuhan mendakar Israel menyembah Dia dan beribadah kepadanya. Dia murni sebagai Allah. Dalam hal itu Tuhan tidak memberikan toleransi sedikitpun. Prinsip yang berlaku juga bagi orang-orang yang percaya. Prinsip yang berlaku juga berlaku bagi orang-orang yang percaya. Allah ya pun berada di dalam posisi harus menyembah dan beribadah kepada Allah, murni kepada Allah, tanpa menggunakan gambaran dalam bentuk patung apapun, seperti yang dilakukan oleh Israel karena kehilangan kesabaran menanti penyelamatannya. Dalam berarti dengan gambaran ataupun bentuk-bentuk lain yang menjadi ilahnya, justru itulah yang harus kita hindari, karena di dalamnya itulah termasuk janganlah kamu menyembah berhala. Semoga kita kuat dan kita menjalani dengan ketekunan dan kesabaran menanti kedatangan penyelamatan Tuhan yang kedua. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap ke hadirat Bapa untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami orang-orang percaya harus tunduk dan patuh dan sabar untuk menerima kenyataan. Dalam penantaian, dalam upaya penyelamatan, kapan datangnya penyelamatan itu kita pun tidak mengetahui. Kita diuji dengan kesabaran, sehingga kami harus bertekun, berlutut, dan bersandar atas tuntunan dan pembelajaran Tuhan untuk iman kekuatan kami.
Tuhan melarang bahwa kami dilarang semua untuk menyembah berhala yang berupa apapun. Baik itu gambar, baik itu ukiran, ataupun pepohonan, ataupun yang lain-lain untuk mereka sembah. Kalau dengan demikian, dengan penyembahan ilah lain itu berarti kita masih hidup di dalam penyembahan berhala. Dalam hal itu bagi orang percaya adalah dilarang Tuhan. Kita harus seturut, sepikir dan kehendaknya yang menyelamatkan kita. Dan bila kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, bermacam-macam berbagai masalah yang timbul di negara ini, kami mohon kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan keadilan bagi pimpinan bangsa dan negara kami, baik pimpinan bangsa dan negara kami, baik penyelenggara negara, dan saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pemerintahan. Tuntunlah ya Tuhan, mereka bisa bekerja di dalam keserasian, bisa memberikan keadilan dan perlindungan, dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, ampunkanlah bangsa dan negara kami saat ini. Sebab kami pada saat ini masih menerima dan mengalami suatu penderitaan pandemi. Kapan itu berakhir, hanya Tuhan yang menentukan dan indah pada waktunya. Dengan demikian kami percaya akan keselamatan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan pada kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Berilah kekuatan, berilah kemampuan untuk menyebarkan pekabaran Injil, kabar kegembiraan bagi umatnya yang percaya. Tuhan, kami juga berdoa pada saudara-saudara kami seiman di dalam gereja ini. Berilah penghiburan kepada yang susah, berilah kekuatan yang lemah, berikanlah kecukupan mereka yang membutuhkan pertolongan, terutama sekali di dalam hal-hal kesehatan. Para lansia, semuanya Tuhan lindungi, jauhkanlah dari segala macam bahaya dari penyakit ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin.